Nah, bagaimana cara melawan rasa malas ini? Apakah rasa malas ini bisa kita lawan, bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik atau lebih bermanfaat? Apakah ada prinsip-prinsip yang bisa membuat kita melawan rasa malas yang ada pada diri kita sendiri? Pasti kita sudah mempunyai rencana atau sudah menyusun rencana di mana rencana kerja ini sudah kita susun sedemikian rapi dan kita rencanakan akan kita mulai esok. Dan ketika esok sudah tiba, ketika hari eksekusi telah tiba, apa yang terjadi? Kita merasa, alah, ini berat sekali, lebih baik kita tunda esok lusa aja deh. Dan ketika kita sudah sampai pada lusa, kita lagi-lagi mengeluarkan statement yang sama, yaitu karena kita merasa berat sehingga kita mengatakan minggu depan aja deh. Dan setelah minggu depan kita mengatakan bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga rencana yang sudah kita susun matang, kita susun sedemikian rupa, tidak jadi kita lakukan. Hal ini terjadi karena memang kita sudah membudayakan atau kita sudah menerapkan kebiasaan menunda-nunda dalam hidup kita. Padahal apa yang kita tunda itu adalah suatu pekerjaan yang mungkin saja sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Sangat bermanfaat bagi kita baik hari ini maupun di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, kita perlu tahu, nah kenapa kebiasaan menunda-nunda ini bisa terjadi atau sering kita lakukan. Faktor pertama atau penyebab yang pertama dari kebiasaan menunda-nunda ini adalah yang pertama, karena memang pekerjaan itu menurut kita sangat berat atau apa yang sudah kita rencanakan untuk kita kerjakan ternyata sangat-sangat berat, entah itu berat dalam membuat idenya, berat dalam memikirkan konsepnya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga karena itu menurut kita berat sekali, sehingga kita malas untuk melakukannya. Dan akhirnya kita mengatakan esok, 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 dan akhirnya kita tidak jadi melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor yang kedua yang menyebabkan kebiasaan menunda-nunda ini terjadi adalah karena banyaknya pengalihan di sekitar kita, di mana faktor pengalihan yang paling sering kita jumpai adalah smartphone atau HP yang ada di tangan kita. HP ini merupakan alat pengalihan yang sangat-sangat banyak membuat kita menunda-nunda suatu pekerjaan itu. Semisal contohnya saya ingin menulis, misalkan saya ingin menulis, tapi karena ada HP di samping saya ingin buka sosmed dulu 5 menit. Nah, ketika sudah 5 menit, apa yang terjadi? Apakah kita berhenti bermain HP? Jawabannya seringkali tidak, ya. Seringkali tidak. Nah, oleh karena itu dua hal ini yang menyebabkan kebiasaan menunda-nunda itu sering kita lakukan. Dan kebiasaan menunda-nunda ini terjadi kadangkala atau penyebabnya adalah seringkali rasa malas yang ada pada diri kita. Rasa malas yang ada pada diri kita itu yang menyebabkan kegiatan atau kebiasaan menunda-nunda ini sering kita jumpai. Nah, bagaimana cara melawan rasa malas ini? Apakah rasa malas ini bisa kita lawan, bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik atau lebih bermanfaat? Apakah ada prinsip-prinsip yang bisa membuat kita melawan rasa malas yang ada pada diri kita sendiri? Jawabannya adalah
ada pada negara yang sering kita dengar, atau mungkin negara ini adalah salah satu negara impian untuk ditinggali banyak orang, yaitu negara Jepang. Di mana negara Jepang ini merupakan negara yang sudah kita kenal, merupakan negara yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Di samping mempunyai etos kerja yang tinggi, negara Jepang ini juga merupakan negara yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi. Nah, kita pasti bertanya-tanya, mengapa negara Jepang ini mempunyai etos kerja yang tinggi? Mengapa negara Jepang ini mempunyai kedisiplinan yang tinggi? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, jawabannya adalah karena memang negara Jepang ini membiasakan atau menerapkan suatu prinsip yang ia terapkan mulai dari anak-anak. Artinya anak-anak ini dibiasakan melakukan suatu prinsip yang mereka terus ulang-ulangi setiap hari hingga sampai mereka dewasa, sehingga ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah terbiasa melakukan suatu kegiatan itu. Nah, apa yang mereka terapkan? Ada salah satu istilahnya, atau ada salah satu istilah prinsip yang banyak diterapkan di negara Jepang, sehingga negara Jepang ini menjadi negara yang disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Prinsip ini bernama Kaizen. Nah, di mana Kaizen ini merupakan suatu prinsip hidup yang berasal dari negara Jepang, di mana Kaizen ini berasal dari dua suku kata, yaitu Kai dan Zen. Di mana Kai ini artinya adalah perubahan, Zen ini artinya adalah lebih baik. Jadi secara sederhananya adalah prinsip Kaizen ini adalah perubahan yang mengantarkan kita menjadi seseorang atau pribadi yang lebih baik. Itu Kaizen, ya. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja Kaizen? Nah, prinsip kerja Kaizen ini adalah sangat-sangat sederhana, ya, sangat-sangat sederhana dan mudah untuk kita lakukan untuk melawan rasa malas yang ada pada diri kita. Di mana prinsip kerja Kaizen ini adalah ia menghendaki perubahan yang secara terus-menerus. Ia menghendaki perubahan yang secara menerus-menerus, tapi dengan frekuensi yang tidak terlalu banyak. Semisal nih, saya ingin bisa bermain gitar. Nah, kalau saya menerapkan prinsip Kaizen ini, saya akan bermain gitar 1 menit setiap hari. 1 menit setiap hari tanpa jeda. Artinya ketika 1 menit sudah selesai, berarti saya lepas gitar itu, kemudian besok lagi saya akan latihan 1 menit, dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Karena prosesnya yang simple, yaitu 1 menit. Saya rasa semua dari kita sepakat, ya, bermain gitar atau melakukan segala sesuatu itu 1 menit rasanya sangat sedikit. Dan bahkan itu bukan menjadi beban dalam hidup kita, karena frekuensinya yang sangat-sangat sedikit, ya, dibandingkan porsi kegiatan kita yang lain. Nah, ketika kita sudah terbiasa melaksanakan atau berlatih bermain gitar, akhirnya kebiasaan itu sudah mendarah daging dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi, walaupun perubahan itu tidak langsung kita rasakan karena frekuensinya sedikit, tapi pada akhirnya kita akan mendapati perubahan besar akan terjadi kepada kita karena kebiasaan-kebiasaan yang sering kita ulang-ulangi. Sehingga apa? Sehingga biasanya orang yang menerapkan Kaizen ini proses belajarnya lebih lambat,
lebih lambat tapi mempunyai kontinuitas atau konsisten yang sangat tinggi. Nah, itu yang perlu kita kerjakan atau itu yang perlu kita lakukan. Agar apa? Agar rasa malas kita ini bisa kita kendalikan atau bisa kita atasi, ya. Bisa kita kendalikan, bisa kita atasi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengejar cita-cita atau impian kita yang ingin kita lakukan. Nah, kenapa Kaizen ini sangat-sangat bermanfaat? Kenapa prinsip Kaizen ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita? Karena yang pertama adalah seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, Kaizen ini menghendaki perubahan yang perubahan itu sendiri seringkali kita tidak rasakan. Kita tidak merasa berubah menjadi seseorang yang lebih baik ya karena frekuensi yang sedikit. Tapi perubahan ini akan terus kita lihat dan rasakan hingga pada akhirnya kita akan berhasil melawan rasa malas kita ini. Nah, itu kelebihan atau prinsipnya yang bisa kita kenapa Kaizen ini mudah untuk dilakukan. Nah, Kaizen ini juga cocok untuk kita atau prinsip Kaizen ini juga sangat cocok untuk siapapun yang berencana ingin memulai suatu perubahan atau ingin menumbuhkan suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik ya, di mana kebiasaan baru ini akan bisa melekat dan mendarah daging dalam kehidupan kita kalau kita menerapkan prinsip Kaizen ini. Kenapa? Karena memang seperti yang saya katakan tadi, Kaizen itu menuntut kita untuk berubah ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dengan frekuensi yang sedikit.